Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengajak selalu bersyukur kepada Allah serta mengucapkan alhamdulillah dan mengajak bersolawat kepada baginda Rasul dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa sahabat pendopo Hajjah Center selalu dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis 27 Januari 2022 bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Tetap dalam keadaan semangat dan termotivasi untuk selalu melakukan proses perjalanan kehidupan dengan baik. Mudah-mudahan itu yang Allah anugerahkan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dalam narasi-narasi pendopo zikir Hajjah Center, ya. Artinya kita selalu melakukan hal-hal yang bersifat pencerahan pemikiran. Kemarin kita membahas mengenai bagaimana berdoa sesudah sholat, dan kita melakukan hal seperti itu sebagai penguatan proses ibadah kita. Hari ini saya ingin mengemukakan sesuatu yang sangat luar biasa juga, yaitu manusia dengan permatanya. Oh, ada kata-kata permata. Ya memang kita kapabilitasnya adalah satu ciptaan Allah yang memang dalam kapabilitas tersempurna. Ya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Al-Qur'an surat At-Tin ayat yang keempat ini memberikan informasi bahwa kita itu adalah sesempurna ciptaan Allah. Kalau kita main ke taman, kita lihat kupu-kupu yang begitu, kalau dalam bahasa puisi begitu indah, ya. Bunga-bunga juga cukup indah. Tapi sebenarnya keindahan itu jauh dari kapabilitas ciptaan Allah terhadap kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Ternyata dalam kapabilitas fi ahsani taqwim itu ada yang perlu kita cermati juga, bahwa di dalam kapabilitas kita itu ada permata, ya, zawahir. Oleh karena itu permata ini harus kita jaga dan kita rawat. Permata ini harus kita selalu lindungi dengan baik. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian semua untuk merenung sebuah sabda Rasulullah SAW tentang hubungan manusia dengan permatanya. Kalau Rasulullah SAW, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ya, yuzalluha arba'atun asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu shalih. Luar biasa hadis ini memberikan informasi dari kitab agung dan mulia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang kalau kata guru kami Kiai Haji Faisal Asmawi itu, Ihya Ulumuddin ini seandainya tidak ada Al-Quran, ini sudah menjadi satu pegangan yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita bisa merenungi sabda Rasulullah yang dinukil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Rasulullah bersabda, ya, arba'atun jawakhira fi jismi bani Adam. Ya, Rasulullah bersabda ada 4 permata di dalam tubuh manusia, ya. Jadi ada 4 permata di dalam tubuh manusia, tapi itu bisa hilang. Karena 4 hal, ya. Asya amma jawakhira fal aqlu. Yang pertama akal. Wadin, agama. Wal haya, yaitu rasa malu, dan juga wal amalu shalih, dan juga amal saleh.
permata-permata yang ada di dalam kapabilitas kita itu bisa hilang, ya. Karena 4 hal tadi. Yang pertama yang Rasulullah SAW kemukakan, akal, rasio, akal. Kalau kita tidak bisa menjaga akal kita dengan baik, mungkin kita bisa melupakan kapabilitas kita. Makanya di dalam Maqasidul Khams atau dinamakan hifzul akal, jaga ini akal kita. Banyak orang-orang yang ingin merusak akal kita. Metodenya berbagai macam, ya, berbagai cara agar manusia itu terlepas dari kapabilitasnya. Ini berbahaya sekali, ya. Makanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa menguatkan akal kita. Saya berpikir sekularisme, liberalisme itu semua tidak lain adalah merusak akal, merusak sesuatu yang memang Allah sudah berikan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya berpemikiran demikian. Kenapa sekuler, liberal, pluralisme itu dapat merusak akal? Kenapa? Karena memang nanti proses beragamanya itu tidak masuk pada keadaan yang sesuai dengan diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Makanya akal ini sungguh sangat luar biasa. Berlebih lagi, permata di dalam jasadiah kita bisa hilang, lenyap. Kenapa? Karena akal kita. Hati-hati itu dengan sekuler, hati-hati dengan liberal, hati-hati dengan pluralisme dan lain sebagainya. Yang kesana bisa saja merubah kapabilitas pemahaman kita. Yang benar kita kata salah, yang salah kita kata benar. Itu kan dari akal. Luar biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wadin, agama. Agama ini bisa melepaskan permata yang ada di dalam diri kita manusia. Lepas kita dari ahsani taqwim. Kenapa? Karena agama kita rusak. Agama kita tidak bawa untuk merenungi hakikat kehidupan. Padahal dengar Rasulullah menyampaikan kepada kita adinun nasihat. Agama itu sebuah perenungan, nasihat. Jadi kita dengan adanya beragama, kita harus mempunyai satu interaksi bahwa kita selalu merenung, ya, merenung tentang hakikat kehidupan. Setelah akal, wadin, wal haya. Yang keempat, yang ketiga kata Rasulullah di dalam sabdanya, yaitu rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, maka akan hilanglah jawahiru, permata di dalam dirinya. Ya, kalau dia malu, tidak mungkin dia korupsi uang yang seharusnya untuk rakyat. Ya, Pak, ya. Kalau dia punya rasa malu, kenapa di tengah rakyat yang sedang kesusahan kok tega-teganya, ya kan? Kalau dia malu, dia punya rasa malu, dia seharusnya menentukan hukum secara proporsional. Mana yang memang betul-betul melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Itu jadi rasa malunya sudah hampir-hampir lenyap, tergeser. Dan yang terakhir, wal amal soleh. Kalau amal soleh kita ini jauh, hilang, lenyap, maka otomatis melenyapkan pula daripada permata-permata yang ada di dalam diri kita. Kita ini punya permata, Pak. Punya sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW dalam di hadis yang lain mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata itu kepada manusia. Yang pertama, fal ghadab yuzilul aql, wal hasad yuzilul din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghaibah yuzilul amal saleh. Hati-hati, sabda Rasulullah. Ghadab, marah dapat menghilangkan akal kita. Jadi jangan suka kesel sama orang lain, benci sama orang lain, dengki dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ini akan merusak kapabilitas akal kita. Iri dan dengki, hasud, ya, dapat menghilangkan agama kita. Saya berpikir demikian. Memang iri dan dengki itu tidak nampak, tapi nyesalnya nanti ketika di yaumul mahsyar. Amal-amaliyah kita itu lenyap, hilang. Ya, artinya apa yang kita sudah kinerjakan di dunia ini
sama saja kita bakar. Kenapa? Karena kita punya kedengkian, ya, punya rasa iri dan lain sebagainya. Serakah, tamak dapat menghilangkan rasa malu kita. Orang kalau punya rasa malu, pasti dia tidak tamak, ya. Dan juga yang terakhir, ghibah dapat menghilangkan amal saleh kita. Hati-hati para sahabat-sahabat sekalian, kita mengikuti hal-hal yang memang sangat berbahaya, digulirkan oleh iblis laknatullah, ya. Iblis laknatullah sangat membenci ketika manusia integritasnya naik di sisi Allah. Dia selalu menggulirkan hal-hal yang bersifat merendahkan dan menjatuhkan manusia. Itu memang tupoksi iblis dan keturunannya. Oleh karena itu, jaga permata, jaga jawahirah yang Allah sudah anugerahi kepada kita. Dengan cara apa? Tentunya kita menghindari ghadab, menghindari hasud, menghindari tamak, dan menghindari ghibah. Jadi ada sesuatu, ada juga kuncinya menurut Rasulullah. Kita hindari marah, kita hindari hasud, kita hindari tamak, dan kita hindari ghibah. Ini akan menetapkan dan mengekalkan permata yang Allah anugerahi kepada kita. Subhanallah, menarik sekali bahasan kita hari ini. Saya berkeyakinan bahwa apa-apa saja yang disampaikan di dalam proses transformasi pemahaman, pengetahuan, ini pasti bermanfaat dan pasti bernilai, terutama buat diri kami pribadi, untuk mengingatkan dan introspeksi, dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian di Pendopo Zikir Hajat Center. Terus di Panteng, ya, Pendopo Zikir Hajat Center, untuk berbagi pengalaman. Berpikir bahwa yang baik memang selalu anugerah dari Allah. Yang kurang sempurna itu karena kehilapan dan kebodohan kami, Hamzah Ahmad. Jadi melalui informasi seperti ini, kita sadari bahwa kita punya permata anugerah dari Allah. Tapi permata itu bisa hilang dalam jasa dia kita. Tapi ternyata Rasulullah juga kasih kuncinya supaya tidak hilang. Yang pertama, ghadab. Ghadab dapat menghilangkan akal. Dengki atau hasud dapat menghilangkan kualitas agama kita. Tamak dapat menghilangkan sifat malu kita. Dan juga ghibah dapat menghilangkan amal saleh kita. Mari sama-sama kita perbaiki jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus berkarya, terus berbuat menjadi manusia baik, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jaga apa yang sudah Allah anugerahi kepada kita. Tetap pada posisi mengupayakan untuk mendapatkan ridha Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mempunyai nilai baik di sisi Allah, dan ini amal kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.